Pak, ini kan nama Bapak dibawa apa namanya disambutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Dulu relawan Bapak. Benar. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah KPK yang menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Nul menjadi tersangka, nah sampai pada akhirnya pun dia merasa menyesal dan meminta maaf kepada Prabowo serta kepada anak istrinya dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menjadi lucu ya, Nul ini minta amnesti sama Prabowo, padahal baru ditangkap sudah minta amnesti. Nah, Nul ini menyangkal kalau dirinya itu tidak di OTT dan bukan kasus pemerasan katanya ya. Nah, banyak yang beredar spekulasi di sosial media, Nul ini menjadi target daripada Jokowi. Karena kemarin ya, di saat dia tampil di TV, kalau nggak salah di Kompas TV ya, dia tidak membela Jokowi maupun Sylvester, sehingga menurut spekulasi netizen nih di sosial media, jadi bisa saja ini Nul ini menjadi target daripada Jokowi. Itu spekulasi yang berkembang. Karena saya bukan Silver, jadi saya tidak tahu. Kedua, saya juga bukan. Tapi kan abang di pemerintahan, bang? Di pemerintahan ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Jokowi. Iya, tapi kan peristiwa itu ada di pemerintahan siapa? 2019. Saya dipecat 2021. Yang melakukan mobilisasi pemecatan saya Silver. 4 kali kawan saya ini menggalang demo ke BUMN untuk saya dipecat. Tapi apakah saya hari ini ketika kawan saya mendapatkan peristiwa seperti ini, saya lupa enggak? Saya hanya mendoakan semoga lebih berhati-hati. Semoga jangan punya hati yang tidak baik. Jangan kena orang kritis, kemudian dianggap berkhianat. Kita berhadapan dengan orang-orang yang secara berpikir politiknya rendah. Makanya di dunia politik itu bermental sebagai aktivis. Jangan seperti milisi. Jangan kayak jagoan. Karena dalam dunia politik nggak dibutuh jagoan, yang dibutuhkan pemikiran dan tulisan. jadi pendapat objektif. Nggak akan lari dia kan nggak lari. Kemudian dia mengeksekusi, silakan dia mengeksekusi. Tapi saya nggak ngeliat Silver itu kan lari. Kemudian dikait-kaitkan dengan Abraham Samad, saudara saya seperjuangan. Saya juga, Abraham Samad seorang petahana. Dia nggak akan mundur juga dari apa yang dia lakukan. Dia orang yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pandangan politik beliau. Jadi nggak ada, saya melihat dua-duanya orang yang punya tanggung jawab. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Menteri Tenaga Emmanuel Ebenezer, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh pendukung Jokowi. Kejutan itu bukan hanya dialami publik, melainkan juga langsung dirasakan oleh Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Adi Darmawan, yang selama ini juga mendukung Jokowi, sekaligus pembela setia Sylvester Matutina. Dalam sebuah forum terbuka, Adi Darmawan semula berharap dukungan penuh dari Noel, terutama dalam polemik kasus hukum yang menjerat Sylvester. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Noel terang-terangan mengungkit kembali jejak masa lalu Sylvester ketika ia masih menjabat sebagai komisaris perusahaan BUMN. Saat itu Sylvester kerap melakukan aksi demo berkali-kali agar Nol dipecat, terutama karena Nol membela tokoh kontroversial Munarman. Kawan-kawan seperjuangan saya walaupun beda pandangan dikriminalisasi. Jadi proses hukum ini masih wajar menurut Bang Noel? Sangat wajar. Nah, itu pun akan terjadi di saya. Bahkan saya ini pendukung Jokowi. Dulu saat 2021-2022 ketika saya membela Munarman, apa? Saya dihina. Dihina tuh jokor-jokor itu tuh. Jokor-jokor monster itu tuh. Yang lapor Abraham Samad jangan-jangan. Gitu loh. Dan bahkan hak perdata saya pun dicopot. Saat itu jadi komisaris utama. Lantas lucunya hari ini ada yang kena tindak pidana yang sudah putusan belum dihukum-hukum. Oh, siapa itu? Teman saya juga. Namanya? Sylvester. Oke, Pak. Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Kalau kita lihat ya di sosial media, malah netizen bersyukur bahwa Nul ini menjadi sasaran dan ditangkap oleh KPK. Padahal dulu kita lihat video Nul itu ya sangat keras sekali meminta kalau koruptor itu dihukum mati. Tapi pada akhirnya pun dia yang ditangkap KPK. Lalu faktanya sampai detik ini korupsi berjalan. Lalu salah yang di mana? Salah kita sebagai bernegara, sebagai berbangsa yang selalu berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti ini. Jadi pilihannya hari ini tidak ada selain hukuman mati. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak?
kalau nipu rakyat hukum mati, kalau korup hukum mati. Ternyata dia sendiri pelakunya. Emang dasar maling. Kalau ini terjadi, menurut saya ini benar-benar melawan presiden, di mana dikasih kehormatan dia menjadi menteri. Saya tahu bagaimana Noel dari anak jalanan, anak gelandangan diberi kehormatan. Saya pernah tanya sama Noel, Noel, bagaimana hubunganmu dengan Prabowo? Ini bahasanya Noel sama saya nih, Bang, saya directly bicara kepada presiden. Nah, maksud saya pertemuan kita Noel sebagai aktivis 98 yang saya mendampingi mereka sebagai penasihat hukum mereka. Anak-anak 98 saya bilang begini, mereka ini bangga menjadi hero meruntuhkan rejim yang korup yaitu Orde Baru. Tetapi mereka sekarang melakukan, saya kira apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 dalam kondisi tadi Hariko mengatakan di setiap hari 4-5 orang karena sekedar makan mati, tapi ada orang sudah wakil menteri, sudah jadi komisaris, di mana negara sedang efisiensi, ini di-cut, termasuk kemarin tantiem dipotong, teman-teman DPR itu berdiri. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK terhadap Emmanuel Ebenezer atau Noel selaku Wamenaker yang juga sekaligus ketua relawan Jokowi Mania semakin memperlihatkan betapa kotornya orang-orang di sekitar Jokowi. Sebelumnya kita melihat bagaimana ketika KPK melakukan pencegahan pangkal atau pencekalan terhadap mantan Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan laptop Chromebook ya. Juga kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang juga dilakukan pencegahan pangkal atau pencekalan ke luar negeri juga atas kasus kuota haji. Sebelumnya kita juga mendengar bagaimana ketika namanya disebut-sebut dalam sidang judul yaitu Budi Ari. Juga bagaimana di Medan ketika orang terdekat dari Bobi dilakukan OTT juga. Semua kasus ini semakin memperlihatkan betapa kotornya orang-orang di sekitar Jokowi. Betapa mereka adalah orang-orang yang selama ini dekat dengan Jokowi dan merasa aman ketika Jokowi masih menjadi presiden. Tapi ketika Jokowi sudah tidak menjadi presiden, maka kita bisa melihat kotornya. Betapa kepemimpinan 10 tahun kemarin penuh dengan kasus korupsi. Mereka aman bukan karena mereka bersih, mereka aman hanya karena mereka mendapat perlindungan hukum dari sang mantan presiden ini sendiri. Jadi teman-teman semuanya kita bisa melihat bahwa kepemimpinan yang bersih akan melahirkan pengikut-pengikut atau pendukung-pendukung yang bersih. Tetapi kepemimpinan yang kotor akan menghasilkan orang-orang yang di bawahnya juga kotor. Karena mereka yang di bawah tidak akan berani melakukan korupsi kalau tidak melihat atasannya juga melakukan korupsi. Ini adalah hukum alam. Ini juga terkorelasi dengan pengumuman dari PPATK yang menyatakan bahwa proyek PSN dikorupsi sebesar 500 triliun. Dengan korupsi sebesar ini, apakah tidak mungkin seorang presiden tidak tahu tentang kebocoran-kebocoran ini? Jadi teman-teman semuanya, ini menjadi pembelajaran buat kita. Bahkan ketika Emmanuel Ebenezer mengatakan mereka korupsi terus-menerus karena apa? Karena hukumannya ringan. Seperti di video ini. Berani nggak sama-sama kita di fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan nah, dari video itu, Noel mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi harus dilakukan hukuman mati bagi para koruptor. Pertanyaannya sekarang, Noel, apakah Anda bersedia membuktikan ucapan Anda untuk memberantas korupsi di Indonesia sebagai sebuah contoh dulu Anda yang dihukum mati karena Anda sudah korupsi? Walaupun udah difitnah rezimnya Jokowi, gue tidak akan pernah menyesal dukung Jokowi. Dua kali dukung Jokowi tetap tidak berapa? Enggak. Sampai detik ini, gue dukung Jokowi. Kalau mau ada 100 kali Jokowi, gue dukung 100 kali Jokowi. Mulai. Gitu. Sekarang kalian semua para cuci tangan, kalian katakan Noel itu sudah tidak bagian dari Pak Jokowi dan bukan lagi pendukung Jokowi. Video mengatakan Noel mau 1000 kali orang memfitnah Jokowi, dia akan tetap mendukung Jokowi sampai kapanpun. Inilah bukti para pendukung Jokowi yang ada di kabinet Pak Prabowo justru menghancurkan Pak Prabowo. Saya kemarin membuat video, kabinet Pak Prabowo yang didukung rata-rata pendukung Jokowi, inilah yang merusak akhirnya kondisi pemerintahan Pak Prabowo tidak berjalan dengan baik. Saya berharap dengan kasus ditangkapnya Noel, kabinet Pak Prabowo dapat bersih-bersih ke depan. Fakta ini tidak bisa lagi, kalian tidak bisa lagi menghindar para termul. Orang-orang Jokowi ini memang banyak bermasalah. Budi Ari, Sylvester Matunina, ya sudah. Kalian mau bilang apa sekarang? Mau ngelak? Mau kalian katakan kalau mereka ini bukan pendukung Jokowi, si Noel bukan pendukung Jokowi. Mulut Noel sendiri mengatakan dia masih tetap mendukung Jokowi walaupun di pemerintahan Pak Prabowo. Halo guys, masih soal Noel. Ya kita lihat hari ini Noel di KPK ya, bersama para tersangka lainnya.
Yang menarik adalah kehadiran Noel yang sambil menangis, lalu kemudian berubah, tersenyum-senyum sambil mengacungkan jari jempolnya kepada wartawan. Entah apa maksudnya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah pernyataannya yang mengatakan dia mengharapkan amnesti dari Presiden Prabowo soal kasusnya ini. Ya, kita memang tahu ya bahwa Noel ini kita kenal sebagai kader Gerindra. Ini sepertinya diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia lah, karena tertulis di mana-mana. Nah, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko kemarin ketika Noel baru ditangkap di OTT. Dia mengatakan bahwa akan mengecek lagi apakah Noel ini kader Gerindra atau bukan. Oh, kok begitu ya? Kok bisa mau mengecek lagi? Padahal ini wakil menteri. Ya, Noel ini seolah memang masih merasa dia sangat dekat dengan penguasa lah, dengan pemerintah dan sebagainya, sehingga merasa dia akan mendapatkan privilege dan keistimewaan. Padahal pada kenyataannya keanggotaannya di Gerindra saja masih akan dicek lagi kebenarannya. Salam. Emmanuel Ebenezer, namanya udah kayak orang bener aja, tapi kelakuan kagak bener. Ketangkep OTT KPK. Lucunya disita itu banyak mobil mewah, kemudian motor mewah. Yang lucunya kemudian beredar foto ini, kawan-kawan, ya, dia pura-pura sakit. Dan begitu, tahu gak ketika dia pura-pura sakit kayak begitu tuh, lu inget ya sama kasus apa? Ini sama dengan kasus 2017, kasusnya Papa Setia Novanto, Papa minta saham, dia pura-pura sakit. Jangan-jangan omongan saya bener nih kan, Papa minta saham keluar ya kan, kemudian berguru workshop tuh, dia paling private, khusus private ke Papa Setia Novanto. Jadinya kayak begini nih. Wes, kita lihat kejadian lucu apa lagi nih, malunya sampai di mana nih, ya. Noel ini artinya kalau menurut saya aji mumpung. Mumpung ya dipakai jadi pejabat. Atau jangan-jangan, ya lihat ya, saya bilang jangan-jangan, kemungkinan ada instruksi atasan setor ke gue. Itu atasan Noel Prabowo dong. Ya bisa jadi siapa saja pun atasan. Ya matahari kembar nih sekarang. Matahari kembar nih sekarang. Siapa bilang nggak matahari kembar? Nah ini saya berani bilang matahari kembar. Mungkin ya ada dua alternatif. Ada arahan setor. Ini pengalaman saya dulu ya, 83 saya pernah jadi dinas LAJR Sumatera Utara. Oh, Bapak dinas LAJR Sumatera Utara 83, saya siswa teladan. Ya, siswa teladan. Tapi gitu saya masuk bertugas, disuruh setor, bro. Beli mobil patroli, beli dari duit sendiri, bikin posko-posko. Maksud Bapak sampai saat ini situasi itu masih ini saya ceritakan ya, saya ceritakan kemungkinan. Jadi saya merasa siswa teladan punya beban mental dan moral untuk perbaiki LAJR. Pada saat itu ya, 1983, zaman Orde Baru, saya laporin ke Sudomo. Pungli Jembatan Timbang. Karena apa? Karena setoran atasan. Sudomo apa waktu itu? Menteri Tenaga Menko Polhukam. Oh, Oke, Menko Polhukam ya. Menko dia waktu itu Pangkop Kamtip. Oh, Pangkop. Nah, 83. Jadi begini ya, maksud saya, mungkin jangan-jangan Noel ini juga ada setor lu ya, lu duduk di sini gitu loh. Gara-gara gue. Iya, gara-gara gue setor. Jadi ini atau satu gambaran ini saya lihat juga ya kawan-kawan saya yang relawan yang mumpung lagi duduk, mungkin bisa-bisa jadi masuk ke penjara semua. Itu menurut saya. Karena sebagai relawan dulu kami bekerja keras tanpa ada bantuan. Waktu dulu Erick Thohir juga ketuanya kita nggak pernah dibagi kok. Nggak pernah. Kita mencari teman-teman sendiri, kita bikin bendera, bikin kaos, bikin semua. Gara-gara teman-teman gitu berkuasa. Kalau saya tidak pernah mau cari kekuasaan di Republik ini. Nah, tapi mereka ini kemungkinan itu saya bilang jangan-jangan ada unsur setor ke gue. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Itu menurut saya. Oke, baik ya. Kita bahas yang lagi happening sekarang. Jadi ada Wamenaker yang saat ini dicokok oleh KPK. Nah, jadi fenomena politik di era Mulyono kemarin itu kan melahirkan banyak bintang instan. Jadi mereka ini kan bukan muncul karena prestasi atau kapasitas, tetapi justru karena kepiawaian dalam menjilat kekuasaan. Nah, dari sekian banyak nama ini kan Emmanuel Ebenezer alias kita sebut ya Noel gitu aja adalah contoh yang paling terlihat bagaimana seorang relawan bisa meroket hingga ke kursi kabinet tanpa fondasi yang kuat nih.
Jadi Noel ini kan bukanlah tokoh besar di bidang ketenaga kerjaan, bukan pula intelektual yang dikenal dengan gagasan-gagasan kebijakannya. Dia dikenal publik semata-mata sebagai seorang ketua relawan yang lantang membela Mulyono dan menyerang lawan-lawan politiknya. Nah, dari modal itulah karirnya melesat ya. Loyalitas verbal, memuji dan melindungi Mulyono ini kan menjadi tiket emas untuk mengantarnya masuk ke lingkaran kekuasaan. Ironisnya, jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang disematkan kepadanya itu kan justru menelanjangi betapa rendahnya standar politik kita. Apa kontribusinya dalam dunia ketenagakerjaan? Apa gagasan besarnya untuk melindungi buruh atau memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional? Hampir tidak terdengar. Yang mencuat justru kabar bahwa dia ditangkap KPK dalam dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3. Ya ini ya, dari relawan naik jadi pejabat, lalu jatuh sebagai tersangka KPK. Sebuah jalan pintas karir yang berakhir di kehinaan. Jadi fenomena ini kan tidak berdiri sendiri, ada nama-nama lain juga, seperti Sylvester yang sering muncul kemarin kan sebagai pembela sejatinya Mulyono. Tampil membela mati-matian meski rekam jejak kapasitasnya kan tipis. Polanya sama, membangun karir bukan dengan kerja nyata, tapi dengan loyalitas yang membabi buta. Walau tidak sampai masuk kabinet, tapi kehadirannya kan mencerminkan kultur yang sama. Pejabat atau tokoh yang naik bukan karena kompetensi, melainkan karena kesetiaan pada tuannya. Nah ini yang lebih menyakitkan. Semua itu kan terjadi di tengah jargon revolusi mental yang dulu digembor-gemborkan. Bukannya melahirkan generasi pemimpin yang berintegritas, revolusi mental justru menghadirkan model pendukung yang mentalnya transaksional, siap menjilat demi posisi, siap menyerang lawan politik tanpa nalar, dan siap memelintir fakta demi mempertahankan citra penguasa. Nah, jika ini hasil dari revolusi mental, maka yang terjadi bukanlah pencerahan, melainkan pembusukan mental kolektif. Masalah besar dari semua ini adalah dampaknya terhadap negara. Kursi kekuasaan yang seharusnya diisi orang-orang yang kompeten malah dipenuhi oleh mereka yang mahir dalam mengulang jargon, membela penguasa, dan menutupi kelemahannya. Akibatnya ya jelas, kebijakannya tumpul, birokrasinya lumpuh, dan korupsinya makin merajalela. Inilah warisan paling busuk dari era Mulyono. Dia membuka pintu selebar-lebarnya bagi para penjilat untuk naik kelas tanpa kapasitas. Yang muncul bukan negarawan, tetapi relawan oportunis yang hanya bermodal memuja penguasa. Dan ketika orang-orang seperti Noel ini ya, jatuh tersungkur di tangan KPK, publik melihat betapa rusaknya sistem yang mereka bangun. Sekarang, satu persatu sepertinya Presiden Prabowo sedang melakukan bersih-bersih. Jadi bagi para termul, jangan kaget ya, sebab yang selama ini merasa kebal hukum karena berlindung di balik-balik bayang Mulyono, cepat atau lambat akan terseret juga. Noel, beginilah kalau hasil dari batu loncatan ya, istilahnya ya, loncat sana loncat sini kayak ngabalin aja loh. Ya ingat ngabalin gua jadinya ya, batu loncatan sana sini, keluar dari partai itu, keluar dari ini ya, jadi penjilat kelas dunia menurut saya. Ya kembarannya si ngabalin itu ya. Nah Noel, salah satunya kebanyakan bayar buzzer, lo nggak mencukupi jadinya gaji yang itu, masih nyolong duit rakyat ya. Terus kemudian dari partai itu keluar masuk ke partai ini ya, dukung Wowo lah, dukung ini. Makanya saya bilang juga di belakang Wowo ini banyak koruptor. Kalian gak percaya sih Noel, ingat nggak 2019 lalu gue gebuk abis lo di media sosial ya kan, tapi kata orang tua saya nggak diasi ya. Nah terbuktikan 100% tuh ya. Nah terus bagaimana dengan janji lo yang minta hukuman mati ya? Jangan ngibul ngebubul aja lo ya, seakan-akan lu paling suci. Orang yang teriak-teriak model begitu ya biasanya ya saya bilang ya, ayam tuh petok-petok ya, nyembunyiin telur di bawah pantatnya. Begitulah maling di Indonesia. Tangkap para koruptor, tangkap para, buktinya banyak maling di belakangnya kan. Nah mengenai maling-maling nih Noel, lu nggak jauh beda kayaknya dengan teman lo yang namanya mantan ketua KPK yaitu Firly yang mencuri emas. Terus sama teman lo yang namanya Harun Masiku, lu tahu kan mereka keberadaannya di mana? Enggak, udah jelas yang namanya mantan ketua KPK itu udah jelas-jelas ya, udah terbukti, tapi bebas begitu aja. Nah ada satu lagi tuh yang Silpeter ya, Silpeter siapa satu lagi tuh ya, merongrong ya di yang namanya TV swasta kesana kemari, yang dua di penjara, dia malah bebas di sana, eksekusi dong. Masa ini para KPK kok jadi letoy semua ini nih ya.
Bapak KPK, mantan ketua KPK itu udah jelas apa kena suap kalian? Mantan ketua KPK Perli itu berkeliaran, ya. Udah tahu keberadaannya, kenapa nggak dipenjarakan? Disayang gitu, anak emas gitu, ya. Kemudian juga Harun Masiku, ya temannya Noel tuh, ya. Nah, kemana itu? Kok udah jelas tahu mereka ini keberadaannya nggak juga ditangkap, ya? Kayaknya Noel 2019 lalu, ya, gua orang yang paling pertama gebuk lo di media sosial, ya. Tapi, ya. Apa yang saya sampaikan itu, bolehlah kalian ya melawan saya melalui buzzer, berapapun akun saya lu banetin, ya kan, dulu kan pakai pergerakan yang namanya ARMY, ya tahu, sama dengan EPO ini ya dulu. Nah, aku bilang begini, bolehlah lo melawan saya seperti itu ya, tapi tidak dengan waktu dan Tuhan, ya. Tuhan akan menunjukkan, ya, seiring jalan waktu. Lo nanti enak sekarang, ya, tapi suatu saat lo akan tertangkap jua. 100% toh tertangkap kan. Dari 2019 lalu udah saya gubris soal lo, ya, soal Harun Masiku, ya. Ada pula orang yang bilang dulu Harun Masiku mati, tidak, ya. Makanya saya itu diburu buzzer, ya, buzzer-buzzernya dia orang. Noel itu habis berguru sama Ngabalin, ya, tahu kan? Noel, ya, lo habis berguru sama Ngabalin, ya, cari batu loncatan dari PDI keluar, ya, masuk ke partainya Gerindra dan sebagainya, ya. Nah, salam juga tuh buat teman lo Harun Masiku sama Pirli, ya, mantan ketua KPK yang nyolong emas itu, ya. Nah, satu lagi, ya, buat Ngabalin teman lo, ya, kurang banyak lo kan gajinya, ya kan, buat bayar buzzernya nggak ketutupan kan, kesana kesini. Nyocok sana nyocok sini, Noel, ya, di 2 tempat lo, ya, geledah semua, jangan dibiarkan orang-orang begitu, ya. Nah, kemudian, ya, ada artis-artis yang udah nggak laku di pertelevisian, mereka larinya ke gedung DPR semua, karena di gedung DPR itu gampang garongnya. Dengan proposal itu proposal ini, bro, ya. Nah, jadi banyak sekali ke kalangan artis sejak ada pelawak-pelawak itu dulu lari semua ke gedung DPR, ya. Kenapa? Ada apa dengan gedung DPR? Nah, maling-maling berkumpul jadi satu, bro, di sana. Kalau Islandia, ya, presiden menterinya Islandia itu, ya, sampai sobek yang namanya pasal-pasal yang tidak membela rakyat, ya, baru mereka joget. Ini enggak. Kalau yang di Indonesia, anggota-anggota DPR-nya ya joget-joget setelah diumumkan oleh ketua DPR-nya atau yang lainnya, gaji mereka tuh naik, ya. Gaji itu ini seperti yang dipaparkan sama Krisdayanti, keren kali, masih kurang, masih garong juga macam Noel. Noel, ya, masih ada lagi mobil-mobil mewah kira-kira? Ya, sebutkan aja teman-temanmu itu yang jadi buzzer, jongos-jongos itu, projong dulu, ya, jongos-jongosnya si Wowo ini, ya, jongosnya bongkar aja. Jangan juga nih, ya, pemimpinnya itu jangan juga menyembunyikan maling, ya, maling teriak maling, ya, disembunyi di sana, sembunyi di sini, ya. Nah, terus ada juga tuh yang sentil-sentil gua kemarin, ya, bahas juga tuh dia masalah kasus BLBI. Lu nampar sendiri kalau komen yang kayak begitu ke gua, ya. Lu jangan lupa tanyakan sama Prabowo. Tahu persis data-data pengguna bantuan dana likuidasi bank itu siapa saja, termasuk ada yang namanya Hashim, adeknya. Udah selesai belum? Bongkar dong. Lo bilang begini kalau komentar, berani enggak? Udah, saya beranikan diri nih. Lo jangan lupa pengguna dana BLBI salah satunya adanya Prabowo sendiri, ya, yaitu Hashim. Ya, terus yang pengguna dana BLBI yang terbesar pada waktu itu adalah Samadikun Hartono yang kabur di negeri Shanghai, tertangkap di sana, kembali ke Indonesia. Menjadi apa dia? Ada di dalam Gerindra. Ya, kemudian Sudrajat Jiwandono, iparnya Wowo. Ya, jangan lupa berapa data sih yang digunakan oleh Cendanoy. Ya. Jadi jangan lupa lo kalau mau bahas-bahas BLBI segala, Sinturi segala, banyak kasus panjang kali itu. Ya. Kemudian yang kata lo tadi, nenek peot segala macam, bahas dong yang namanya BLBI. Oke lah, tadi sudah saya jelaskan, ya, salah satu nama yang pengguna dana BLBI itu adalah Hashim, adeknya Prabowo. Oke? Nah, udah jelas belum? Buka telinganya. Hashim, adeknya Prabowo, pengguna dana BLBI. Ya, salah satunya. Minta diputihkan, hei bapak-bapak, ya, minta dihapuskan. Jejak-jejak BLBI itu masih ada, masih mengalir ke siapa saja. Jangan minta diputihkan, itu uang rakyat, cok. Ya, uang rakyat kembalikan lagi. Berapa triliun itu? Jangan adem-adem ayem aja, monyong. Ya, adem-adem aja tuh, nggak ada orang coel-coel. Nah, nih pendukung jongos-jongosnya Wowo nih, ya, komen BLBI, lo jangan lupa buka telinga. Ya, pengguna dana BLBI itu salah satunya adiknya sendiri, Hashim.
Ya, kedua ya ada yang namanya Sudrajat Jiwandono Ipar. Terus nih ya yang namanya orang-orang maling itu berada di Gerindra semua. Kelas kakapnya pertama pengguna dana BLBI yang terbesar menjadi Dewan Penasehat Gerindra. Itu salah satunya Samalikun Hartono. Kemudian ada salah satunya juga tuh dijadikan Gubernur Jawa Barat dulunya. Ada tuh. Ada salah satu nama juga Burhanuddin Abdullah itu dulunya. Jadi apanya tuh di Gerindra. Kemudian Sudrajat Jiwandono apanya di Gerindra. Oke? Jadi lo jangan asal komen aja monyong. Ya, lu pikir dulu kalau bahas masalah BLBI. Ya, Noel juga tahu kan pengguna dana BLBI siapa saja ya maling. Hukum mati kata lu. Ya monyet. Salam waras lo. Babi emang.